Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan baru ngerjai kamu habis-habisan, ya. Jadi mantan menang banyak nih. Dia ngerjai kita habis-habisan, kemudian dia mengkhianati kita, dan setelah itu dia berpura-pura tidak pernah mengenal kita dan menganggap bahwa kita tidak pernah ada, tidak pernah hadir dalam kehidupannya. Kalau keluarganya tanya, orang tuanya tanya, kamu betul pernah bersama itu? Jawabannya, enggak tuh mami, aku enggak pernah kenal, atau aku cuma temen aja tuh dengan dia. Mungkin dianya aja yang kegeeran, ya, pernah bareng sama aku dan seterusnya. Nah, jadi ada 3 tanda ketika mantan baru habis ngerjai kita habis-habisan. Artinya apa? Kalau dia cuma ngerjai, kan dia tidak pernah mencintai kita. Tandanya yang pertama adalah ketika uang kita habis. Ya, itu tanda yang paling jelas bahwa dia tidak pernah mencintai, cuman mau morotin, cuman mau ngerjai kita. Kalau dia betul-betul mencintai, itu akan membuat kita lebih produktif ketika bersama dia. Bahkan mungkin memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada diri kita. Misal kita ini termasuk orang yang borosnya luar biasa. Bersama dia, justru kita mulai belajar berhemat, belajar menabung untuk masa depan, dan seterusnya. Tapi ini tidak. 6 bulan bersama dia, tabungan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun habis semua. Semua kegiatannya itu belanja, makan-makan di tempat yang mahal, terus piknik keluar kota atau jalan-jalan nginap di hotel-hotel yang mahal-mahal, ya. Kemudian minta pula uang saku setiap bulanannya, uang jajan, dan seterusnya dan seterusnya. Habis uang kita, ya. Nah, itu tanda yang paling jelas. Kalau mantan cuman ngerjai. Kalau mantan mencintai, seharusnya bersama dia tabungan kita bertambah seperti apa yang terjadi pada mantan. Kita mencintai mantan, tabungannya bertambah, ya. Mungkin kalau dia masih dikirimi oleh orang tuanya, kiriman dari orang tuanya utuh, karena kebutuhan harian bulanannya semuanya kita yang menyediakan. Jadi bersama kita, tabungannya bertambah, artinya kita mencintai dia. Sementara bersama dia, tabungan kita ludes, habis, artinya mantan cuman mau ngerjai kita. Ya, itu tandanya yang pertama. Kemudian tandanya yang kedua, mantan tidak pernah mau mengakui bahwa kita pernah punya komitmen bersama dia, ya. Atau misal pernah menikah siri dengan dia, tidak pernah dia mau mengakui itu. Ditanya sama papi maminya, adik kamu betul pernah bersama dia? Tidak pernah mami, dia aja yang kegeeran mengatakan yang seperti itu mami, begitu ya. Nah, itu tandanya yang kedua, ya. Dia selalu menyangkal kehadiran kita,
di dalam kehidupan dia. Nah, kemudian tandanya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang kedua tadi itu kita tambah sedikit ya. Dia tidak pernah mau mengakui kehadiran kita. Ya, misal kalau dia laki-laki nih, dia tidak mau dong ketika akan menikah dengan cinta yang betul-betul dia inginkan, dia dikenali sudah duda kan. Dia maunya juga dikenali sebagai seseorang yang masih perjaka, yang masih single begitu kan. Atau kalau wanita juga begitulah kira-kira ya. Dia tidak mau kalau kemudian keluarga calon mertuanya berpikir dia sudah janda. Atau kalaupun dia sudah pernah memang jadi janda, dia nikah siri, dia tidak mau ya keluarga calon mertuanya yang baru atau calon suaminya yang baru tahu kalau dia sudah janda 2 kali. Apalagi kalau dia masih terikat dengan pernikahan siri. Ya, artinya kan dia masih istri kita, misal begitu kan. Lah kalau dia masih istri kita, calon suaminya kan juga ndak mau tuh, mosok menikahi istri orang, kan begitu, ya. Tapi kan misal sudah bercerai, pernikahan siri itu perceraiannya lebih rumit. Ya kenapa? Ya kan yang tahu mereka aja tuh, ya. Apalagi misal si suami ini terpaksa, ya, misal ditekan oleh keluarganya dia, oleh orang tuanya dia untuk menceraikan si wanita ini. Seorang suami yang dipaksa menceraikan itu kan tidak jatuh talaknya. Artinya mereka masih suami istri. Lah, kalau kemudian dia tidak menyangkal itu, calon suaminya yang baru mana mau dengan dia? Masih istri orang kok. Nah, jadi itu tandanya yang kedua tadi, dia menyangkal kehadiran kita di dalam kehidupannya. Kemudian tandanya yang ketiga, setelah perpisahan itu, kita merasakan hidup kita jadi hancur lebur, jadi kacau balau. Seakan-akan kita menjadi terobsesi dengan dia ya. Setiap saat kita teringat dia, setiap waktu kita kangen dia, sampai susah tidur, kalau tidur pun ke mimpi-mimpi dia dan seterusnya. Ya. Jadi kita merasakan hidup kita menjadi kacau balau, menjadi hancur lebur, ya. Padahal seharusnya kalau cinta itu membuat kita menjadi lebih maju, lebih keren, hidup kita menjadi lebih baik kan. Tetapi tidak, ternyata mantan datang dan masuk ke dalam kehidupan kita hanya untuk menghancurkan hidup kita. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan ya? Yang harus kita lakukan tentu menyadari bahwa kita cuma dikerjai oleh mantan. Yang kedua, kalau kita dikerjai, artinya dia tidak pernah mencintai kita, ya sudah, tidak usah ngejar-ngejar dia lagi. Yang ketiga, kita berusaha untuk menata hidup kita kembali. Semoga kalau hidup kita membaik, perekonomian kita membaik, pekerjaan kita membaik, semuanya menjadi lebih baik. Semoga ada seseorang yang jauh lebih baik daripada mantan, yang setia,
yang serius mencintai kita, tidak cuman mau ngerjai dan memanfaatkan kita, yang betul-betul mau menjadi pendamping hidup kita dunia akhirat, yang kita mencintainya, dia pun mencintai kita. Tidak seperti dengan mantan, cuman kita yang mencintai, sementara dia cuman mau ngerjai. Ya, nah, jadi kita bangkit, bekerja lagi. Kalau masih kuliah, rampungkan kuliahnya agar bisa segera bekerja dan mandiri. Insya Allah kalau kita mau kerja keras, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.